Silakan Mas David, tadi bercerita seputar pengalaman ketika di kantor. Karena tadi sih belum dengar sampai selesai ya, tapi mungkin sih asumsi saya adalah karena pipi sembarangan nih. Silakan Mas. Ini mau saya berbagi cerita ya Pak ya. Itu pada saat kira-kira itu hari Rabu malam. Nah, itu saya berdua sama bos saya Pak. Waktu itu masih kerja saya lembur lah hitungannya. Nah, bos saya bilang sama saya, David, saya keluar dulu cari makan. Oke Pak, ditunggu ya. Oke Pak, oke aku gitu. Nah, saya kan kerja malam-malam kan sebenarnya agak takut Mas. Tapi memang saya bener takut, langsung saya keluar dari kantor. Nah setelah keluar dari kantor, saya nunggu bos saya kok lama banget gitu. Tak tunggu-tunggu lama, saya mau masuk kantor lagi takut Pak. Nah waktu itu saya kan kebelet pipis Pak. Setelah kebelet pipis, sampet kok tidak datang-datang. Terus daripada saya masuk kantor takut, terus langsung pipis di, kan ada truk kontainer itu Pak. Nah di bannya itu saya pipis di situ Pak, pipis di situ. Nah terus setelah saya pipis, saya kan duduk di kayak di sofa tempat duduk gitu loh Pak, di luar. Nah saya bengong, kok lama nunggu datang-datang. Terus saya itu ada kelebatan putih Pak, kelebatan putih. Tak biarin. Terus ada lagi, terus lagi Pak. Jadi itu berkontinu terus. Terus kelebatan putih, kelebatan putih. Begitu saya takut toh Pak, saya tetap masih nggak berani masuk kantor. Begitu saya sudah kepaksa, saya masuk kantor, ngerjain tugas lagi, tak wanek-wanek gitu Pak. Nah setelah itu selang 20 menit bos datang Pak, datang. Tapi saya di dalam kantor itu tidak ditakut-takuti lagi. Nah setelah pulang, saya itu pulangnya jam 9. Nah saya pulang Pak, saya pulang naik motor sampai rumah tuh gitu lagi Pak. Jadi saya duduk di kamar sendirian itu ada kelebatan putih, ada kelebatan putih. Aduh ini apa ya, aku gitu Pak. Aku merasa itu waktu itu pipis sembarangan. Nah gitu. Nah terus aku mandi Pak, mandi keramas, bersih-bersih lah Pak. Nah setelah mandi saya tidur. Buat saya malam-malam terbangun Pak. Gitu lagi Pak, putih-putih kelebatan gitu. Saking saya takutnya Pak. Terus saya itu mau besoknya ke dukun Pak. Ke dukun, caranya itu apa gitu loh Pak. Maksudnya apa gitu loh. Kok saya ditakutin seperti ini gitu. Nah, kan saya tidur lagi Pak. Tidur lagi. Saya bangun pagi, sholat Pak. Sholat, habis wudhu, mau keluar dari kamar mandi itu Pak. Saya tuh bener kebetulan pas-pasan dengan kuntilanak Pak. Kuntilanaknya itu tatap persis di depan saya Pak. Jadi waduh saya kaget. Waduh, apa ini kuntilanaknya tadi ya gitu Pak. Jadi kuntilanaknya itu bajunya tuh putih, tapi kak putih kena kayak lumpur kotor gitu loh Pak. Rambutnya sebahu itu Pak, panjang gitu. Tapi wajahnya samar-samar gitu. Kan langsung saya lari Pak, lari masuk kamar. Nah setelah itu
Saya bingung Pak, aduh saya takut kok gini terus Pak, kok ditakutin terus sampai saya mau stres. Besoknya saya ke dukun Pak, lah dukunnya bilang, lah saya tuh pipis di itu Pak, lah katanya itu ada 2 kuntilanak, itu katanya saya pipis sih Pak, jadi dia marah. Yang satu ya maunya 2 ikut Pak, tapi yang satu nggak jadi ngikut, yang ngikut itu terus Pak. Nah, saya stres itu Pak, ditakutin gitu terus. Terus ada teman saya yang orang pinter lah Pak gitu, tapi dia dasarnya itu dari agama gitu loh Pak, orang Jawa Timur Pak kebetulan. Nah, setelah saya ngobrol lewat WA itu Pak, saya didoakan langsung, saya manifestasi gitu loh Pak, ketakutan apa gitu kan langsung akhirnya sudah enggak diikuti lagi itu sama kuntilanaknya. Mas sudah Pak, David, gitu aja. Iya. Itu kejadian kapan ya? Setahun yang lalu Pak, 2021. Setahun yang lalu. Iya. Kalau boleh diceritain tuh kelebatan putihnya itu waktu itu seperti apa ya? Gambarannya seperti apa ya? Ya kayak kelebatan kain putih gitu loh Pak. Di depan. Ya kadang di atas. Waktu saya nongkrong di sofa itu toh Pak, di atas outdoor AC Pak, itu Pak kelebatan putih itu. Terus di kamar kayak di depan pintu kelebat. Jadi gitu terus Pak, sampai saya itu waduh, takutnya bukan main Pak saya Pak. Dan itu pengalaman pertama kali atau sebelumnya? Itu pertama kali saya ditakutin kuntilanak. Jadi berhadapan langsung Pak kuntilanaknya Pak. Habis wudhu itu tuh Pak, saya mau masuk ke kamar, itu kan dekat sama kamar mandi. Nah itu di depan pintu kamar mandi Pak. Itu jadi dia di depan saya sendiri langsung Pak. Wah saya kaget kan. Apa itu ya kuntilanaknya gitu. Oh I see, berarti dari hari pertama sampai beberapa hari berikutnya itu cuman sekelebat terus gongnya itu waktu mau sholat subuh itu ya? Itu gongnya hari itu juga Pak. Jadi sekelebatnya itu jam 7-an ya Pak ya? Oh iya. Sampai malam jam terus 7 sampai sholat subuh paginya ya? Ya sampai subuh paginya itu langsung ditakut itu. Langsung berhadapan Pak. Waduh. Saya sempat takut sama sekali itu Pak. Takut sekali itu. Waktu itu sampai saya mau stres loh Pak. Seharian itu ditakutin terus. Iya. Mas Febri silakan Mas Febri. Ya. Itu penunggu di situ apa gimana Pak ya? Ya. Selamat malam Mas David. Selamat malam Pak. Ya. Memang benar ya sosok kuntilanak tersebut mengikuti Mas David sampai rumah, itu memang benar. Dan kalau yang saya lihat ya Mas ya, jadi waktu Mas David kencing, sosok tersebut ada di atas Mas David. Di atas kepala saya gitu Pak. Ya. Jadi sosok tersebut ada di atas apa itu namanya? Mobil ya. Ada di atas mobil. Sosok tersebut lagi kayak ongkang-ongkangan gitu loh. Oh, gitu Pak. Nah, katanya orang pinter itu tuh Pak. Katanya ada 2 lagi ngobrol katanya Pak, kuntilanaknya. Nah, terus akan kencing itu. Jadi dia marah Pak. Kalau yang saya lihat ya Mas ya. Ya. Apa itu namanya? Bukan ya kena air kencing, tapi nggak semuanya kena. Jadi kalau yang saya tahu itu hanya kayak kena di bagian bawahnya gitu. Jadi nggak semua kena gitu. Oh, kena bajunya gitu ya?
ya baju sama kakinya ada yang kena, tetapi nggak semuanya kena gitu Mas. Oh gitu Pak. Gitu. Yang Memang buat dia marah itu Pak. memang sosok tersebut memang marah gitu. Karena kan dia merasa kayak dikotori gitu loh Mas. Oh gitu Pak ya. Heeh. Tapi setelah didoakan sama orang Jawa Timur itu Pak, itu langsung hilang kok Pak. Iya. Itu saya pergi ke dukun itu Pak, masih Pak. Pergi ke dukun itu masih. Ya, Masih ya, ya. kelihatan itu. Ya. Karena gini Mas, ini yang saya tangkap ya dari Iya Pak. obrolan Mas David, yang dari dukun sama yang dari orang Jawa Timur itu ya. Iya. Ini yang saya tangkap itu kayak apa ya, kayak caranya atau jalannya itu beda gitu. Jadi kalau yang saya tangkap yang orang Jawa Timur ini, beliau bukan mengusir sosok tersebut, bukan ya. Tetapi beliau mendoakan, dan kalau orang Jawa itu jaluk ke ngapura gitu. Oh gitu Pak. Oke. Seperti itu. Tapi berarti intinya sosoknya ada ya Mas ya? Ya kalau sosoknya memang ada, dan ya Kalau memang. sekarang kira-kira enggak masih ngikuti Pak ya? Kalau sekarang sosok tersebut ada di tempatnya Pak, Di kantor. di kantornya Di- tersebut gitu. Depan kantor saya itu Pak. Heeh. Jadi udah Sudah enggak, Pak, ya? kembali di situlah gitu. Oh, jadi istilahnya mau ngampuni maksudnya Pak? Mau Ya, maafkan gitu? ya mau memaafkan gitu. Tapi Mas masih kerja di situ kan ya Mas? Masih Pak. Ada apa gitu nggak setelah kejadian? Kalau di kantor saya sih biasa Pak ya. Kalau di kantor kan pernah pengalaman nih Pak. Jadi saya kan dari Kendal terus balik ke Semarang tuh Pak, kan lewatnya arteri Yosdarso itu Pak. Nah saya mampir kantor, kok delalah ada tukang bersih-bersih Pak, masih di situ. Saya mampir situlah istirahat gitu loh Pak. Nah saya tidur, saya tuh digugah suruh pulang Pak. Sama nggak tahu, ya tidur itu tahu-tahu kok digugah sama orang terus suruh pulang. Ya saya pulang Pak, kan takut tuh Pak. Tapi nggak tahu orangnya siapa. Nggak tahu Pak. Jadi saya itu sudah 2 kali Pak tidur di kantor disuruh pulang. Kayaknya kok nggak boleh ditiduri gitu loh Pak. Tapi Jadi sana pulang-pulang gitu. sosoknya Mas lihat, tahu, Enggak. kenal. Nggak pernah lihat Pak. Nggak pernah lihat. Cuma dulu saya ya belum lama ya Pak ya. Paling kita harus 2 bulanan lalu itu saya itu waktu di kantor atas ini lantai 2 itu saya kan jalan Pak. Jalan itu kok kayaknya tangan saya itu nyanggrok kain gitu loh Pak. Loh kok kan enggak ada apa-apa tuh Pak di kantor kan. Tapi kok saya jalan itu kok nyanggrok kain gitu tangan saya Pak. Mas. Langsung saya turun tuh Pak. Itu malam-malam jam 7-an. Ya. Itu waktu lembur juga Pak. Jadi gini, kalau soal Yang di sosok kantor itu apa Pak ya? yang Kalau boleh tahu. yang kayak ngebangunin Mas David tidur itu, Iya Pak. jadi memang ada sosok yang ngebangunin Mas David ya, memang ada. Iya. Dan sebenarnya di kantor tersebut kayak udah ada apa ya, kayak kalau kita sesama manusia gitu ya Mas, ya, kita udah Iya. sepakat lah, punya kesepakatan. Umpamanya Mas Taufik shift pagi, saya yang shift malam gitu loh, Mas. Oh gitu Jadi- Pak. Jadi pengennya sosok tersebut, orang-orang yang kerja di kantor situ hanya pagi sampai menjelang maghrib Sore. saja gitu. Oh gitu.
Bukan kalau kok teman-teman saya pada lembur loh Pak. Mesti kalau malam sedikit langsung pada pulang Pak. Takut Pak. ya, Saya juga pernah merasakan kayak suasananya beda gitu loh. ya memang seperti itu Mas. Jadi kalau mau maghrib ya, surup-surup gitu Iya, ya, Pak. mau maghrib itu sampai nanti subuh ya jam setengah empatan, jam setengah 4 mau ke jam 4 gitu, sosok tersebut akan apa ya, kayak hilang lagi gitu loh Mas. Jadi aktivitas sosok tersebut di kantor itu ya Pak ya, Iya. hanya malam aja gitu. Jadi kayak udah ada kesepakatan gitu. Oke, paham. Jadi kayak Jadi jatahnya dia malam gitu Iya Pak. betul, seperti itu. Tapi memang bener sih Pak. Saya lembur pernah sampai jam 10 aja sendirian loh Pak. Itu rasanya kayak waktu toh Pak. Kok rasanya kok pulang-pulang gitu loh Pak. Iya. Bawaannya pulang gitu. Karena gini ya Mas ya, kalau waktu malam ya di kantor Mas David itu ya, yang saya Iya, lihat Pak. itu sosok-sosok yang nggak kelihatan, sosok-sosok astral itu sedang beraktivitas juga gitu. apa aja Mas tuh Mas? Kalau apa saja saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya Mas ya, karena Itu sosoknya apa Pak? Kuntilanak, pocongan apa-apa gitu Pak. ya kalau yang sempat kayak disenggol sama Mas David tadi ya, Iya. itu sosok kuntilanak. Oh kuntilanak. Kayak Iya. kain gitu Pak. Heeh. Saya nyenggol kain. Biasa kan jalan sendirian kok nenggol kain gitu loh Pak. Iya. Nah saya takut Pak. Tapi Langsung. kalau kita ngomongin sosok yang ada di situ gitu yang itu banyak sekali ya. Oh banyak Ada sekali juga Pak. ya sosok gendruwo itu juga ada gitu. Tetapi Sosok apa Pak? lebih gendruwo. Oh genderuwo Pak. Heeh. Tetapi lebih dominan ke perempuan. Sosok cewek gitu lebih dominan gitu. Kalau yang ngusir saya itu perasaan saya itu kayak orang laki-laki Pak. Ya. Sosok yang ngusir Mas David itu ya, memang sosok laki-laki ya, perawakannya seperti manusia, wujud-wujudnya seperti manusia gitu. Jadi ya kalau di manusia itu kisaran umur 40 ke atas lah gitu. Berarti wujudnya kayak manusia gitu Pak. Wujudnya kayak manusia gitu. Tapi nggak pernah nakuti, maksudnya ngetoki gitu Pak. Nggak pernah Pak. Paling ya cuma gitu-gitu Pak. Ya. Kalau menampakkan diri ya Mas ya, itu pasti ada ya karyawan di situlah. Pasti ada yang sudah pernah melihat sosok beliau gitu. Oke. Ini kan saya diceritain Pak Heeh. sama orang sebelah kantor saya. Mm-mm. Dulu kan kantor saya kosong Pak. Saya tuh diceritain, David kamu nggak takut toh gitu ngantor di situ gitu Pak. Dan kenapa Bu? Gitu. Dulu tuh waktu saya juga ngantor malam-malam lembur, itu kok ada suara orang itu pada ngobrol Pak. Kayak ada kegiatan gitu loh Pak. Iya. Pateng gelundang, kadang gitu Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya Mas ya. Kalau Iya Pak. waktu malam ya Iya malam surup, itu Pak. waktu surup itu ya, mulai surup itu mau maghrib itu aktivitas sosok-sosok tersebut sudah mulai aktif ya Mas. Jadi Itu kegiatannya apa Pak ya? Kalau boleh tahu Pak. ya, Mereka itu. kalau kegiatan yang dilakukan mereka gitu ya Mas, Iya Pak. sebenarnya seperti kita ya ada yang Kayak kalau kerja gitu, Pak, katakanlah ya? kita katakanlah di pasar gitu ya. Jadi Iya. sosok beliau itu seperti ya ada yang jual beli, ada yang ya ya seperti di pasar lah gitu. Dan di situ yang di kantor Mas David ini, yang saya lihat itu juga seperti pasar. Oh seperti pasar Pak. Ya, Oke.
Tapi kalau misal dilihat dari segi lokasi juga emang lokasi situ kan juga pinggir jalan besar ya Mas. Tapi dibilang rame juga rame, tapi dibilang sepi juga sepi, gitu gak sih? Iya Pak, sepi. Ya kan? Kalau kantor tuh ramenya tuh gimana sih Pak? Bukan kayak pabrik ya Pak ramenya. Ramenya kan di kantor-kantor masing-masing gitu Pak. Kalau sudah jam 4, jam 5 itu kan sudah pada pulang Pak. Oke. Ini kan berarti yang arah bandara gitu gak sih? Gimana Pak? Arah bandara kan ya? Iya, di flyover itu Pak. Oke. Depannya persis. Mas, Mutiara terima Marin. kasih. Oke. Terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini. Next time kalau ada cerita lagi boleh diceritain lagi di sini ya Mas David ya. Oke Pak, oke. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat Mas David. Selamat malam. Itu dia ya kerabat Himalaya, cerita dari Mas David. Pembuka dari Nightmare on the Air malam hari ini, Mas Febri. Ini mungkin why ya kita sering banget diajarkan untuk amit-amit mbak, Ya, permisi gitu-gitu ya. Itu bukan apa-apa, tapi ternyata ya tadi kayak yang dialami sama Mas David sendiri, bahwa sampai sosoknya tuh ngikut. Ya, sebenarnya kita sejak awal ya, dari kecil ya Mas ya, kita memang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita ya untuk sopan santun gitu ya, sopan santun, unggah-ungguh gitu ya. Tidak hanya sesama manusia gitu. Tapi ke yang tidak kita lihat pun Kita harus ya sopan santun lah, kita harus seperti itu. Tapi tadi kenapa si sosok ini seusil banget, habis wudhu dikagetin dari belakang. Saya nggak bisa bayangin sih gimana rasanya waktu itu, karena masih subuh, orang baru bangun tidur juga, terus mau ibadah, dikagetin ada sosok adep-adepan, walaupun wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi dengan seperti yang tadi digambarkan sama Mas David ini ya pasti serem banget. Ya. Jadi gini Mas. Satu, memang sosok beliau itu marah ya. Ya. Kalau menurut saya ukuran marahnya itu udah sangat marah gitu ya. Karena udah dikotorin dengan air kencing gitu ya. Dan yang kenapa bisa sampai kayak hadap-hadapan gitu ya Mas ya. Satu, yang Mas David sendiri pada waktu habis wudhu itu ya Mas ya, otomatis kan kita kayak bersih gitu ya Mas ya, dan kita pun juga kita juga udah pantas lah untuk menghadap ke yang kuasa gitu ya, kayak berdoa seperti itu ya. Otomatis kita sudah bersih. Dan sebenarnya sosok ini nggak jauh dari Mas David sendiri gitu. Ketika Mas David selesai wudhu terus balik badan, sebenarnya sama-sama kagetnya, sama-sama kayak nasib ya Mas, sama-sama nasibnya gitu.